البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Di zaman Al-Hasan Al-Basri, muridnya Al-Hasan Al-Basri dia, tapi durhaka. Nggak tahu ya, mungkin ya tahunnya secara persisnya. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal amiru ra'in, dan seorang pemimpin adalah penggembala. Dalam lafaz yang lain, wa mas'ulun an ra'iyatih, dan dia tidak hanya terakhirnya tapi apa, memang masing-masingnya disebutkan mas'ulun an ra'iyatih. Dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, inni la uhibbuk wa inni araka dhaifan. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya saya sangat sayang kepadamu dan saya melihat engkau ini adalah orang yang lemah. Kemudian disebutkan dalam hadis sahih itu, apa itu? Fala tatawallayanna amra rajulin aw rajulain. Maka jangan sekali-sekali engkau itu memimpin, mengurusi urusan satu orang saja atau dua orang. Memimpin satu orang itu pun jangan. Kenapa? Karena ini adalah amanah yang sangat berat. Maka jangan engkau jadi pemimpin. Itu aja Abu Dzar yang Rasulullah mengatakan, apa itu? Ma'adzallatil al-ghabra wala aqalati al-khadra asdaqu lahjatan min Abi Dzar. Tidak pernah langit itu menaungi satu makhluk pun, dan tidak pula bumi itu pernah memikul satu makhluk pun yang lidahnya lebih jujur daripada Abu Dzar. Itu pun ternyata Rasulullah melarang beliau untuk menjadi pemimpin, karena ini adalah tanggung jawab yang sangat berat. Sebagaimana sabda Rasulullah kepada Abdurrahman bin Samurah, ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alil imarah fa innaha khizyun wa nadamatun yaumal qiyamah. Wahai Abdurrahman ibnu Samurah, jangan engkau meminta kepemimpinan, karena dia itu adalah kehinaan dan penyesalan di hari kiamat nanti. Di dunia sepertinya nikmat, itu pun nikmat yang penuh dengan apa? Letih, penuh dengan kepayahan, penuh dengan ketidakamanan. Di mana-mana kita takut, harus pakai kereta kebal barangkali, atau harus pakai apa itu, kereta yang tidak tembus peluru dan sebagainya. Serba ketakutan. Juga perlu penjaga yang banyak. Oh, ini perlu apa? Gaji setiap bulan perlu keluar uang banyak. Itu pun perlu apa? Rumahnya ditambahi dengan berbagai sensor ini, sensor itu. Barangkali perlu pelihara anjing-anjing pandai. Oh, ini segalanya perlu apa? Segala yang mahal. Menunjukkan apa? Betul-betul kehidupan mereka itu jauh dari kebahagiaan sebenarnya. Dan itu baru di dunia, belum lagi di akhiratnya dia akan sangat menyesal itu. Kenapa? Karena setelah mati bukan urusan selesai, tapi dia akan dimintai pertanggungjawaban. Dan nanti dalil-dalil khusus akan dibahas tentang masalah itu di dalam kitab ini. Tayyib. Wa rajulu ra'in ala ahli baitih. Dan seorang lelaki dia adalah penggembala terhadap keluarganya. Dalam lafaz yang lain, wa mas'ulun an ra'iyatih, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Maka memang hadisnya dhaif, secara sanad dan secara makna dia dhaif, sebagaimana yang telah kita lewati itu. Apa itu? La yus'alu rajulu lima yadribu imra'atah. Seorang lelaki nanti di hari kiamat tidak akan ditanya kenapa dia memukul istrinya. Itu hadisnya dhaif. Tidak boleh orang bermudah-mudah untuk mengatakan, oh ini ada hadisnya, saya asal pukul aja tiap hari. Sebagian bahkan mengatakan, oh ini adalah untuk olahraga. Oh itu nggak boleh, zalim. Karena apa? Dia nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Setiap manusia punya kehormatan, apalagi dia muslimah, punya kehormatan. Tidak boleh digunakan untuk apa? Untuk kezaliman. Darahnya, hartanya, dan kehormatannya itu adalah haram di sisi Allah Ta'ala dan haram di antara mereka. Untuk apa? Untuk dizalimi. Demikian pula masalah apa? Penggunaan uang. Nanti sang suami juga akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu gunakan untuk yang begini padahal yang begitu lebih betul? Kenapa kamu justru gunakan untuk begini padahal harusnya ini kamu gunakan untuk itu? Semuanya akan ditanya. Demikian pula masalah apa? Masalah kebijaksanaan ini dan itu semuanya akan ditanyakan. Kepemimpinan dia itu akan ditanyakan. Kemudian wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha wa waladih. Dan seorang wanita adalah penggembala, adalah pemimpin terhadap rumah keluarga, rumah suaminya dan anaknya. Ya, dia yang memimpin, mengelola masalah apa itu. Barangkali dia akan nyuruh anaknya begini dan begitu, atau dia ingin membuat dekorasi ini dan itu, interior ini dan itu. Biasanya memang wanita
yang ambil kisah dengan itu. Juga masalah apa? Masalah pengelolaan anaknya begini dan begitu. Dan dalam lafaz yang lain, wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan wanita ini akan ditanya tentang kepemimpinan dia, apakah dia menjalankannya dengan baik ataukah justru menjadikan rumah itu menjadi kurang baik, kurang sesuai dengan syariat dan sebagainya. Semuanya akan ditanyakan oleh Allah. Tayyib, fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Maka kesimpulannya, kalian semua memang pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Untuk apa Rasulullah SAW menceritakan ini? Agar apa? At-ta'ahub, untuk persiapan, agar orang-orang tahu apa yang harus dia lakukan untuk apa? Untuk menghadapi hari pertanyaan itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah dia kerjakan untuk esok hari, yaitu untuk hari kiamatnya. Apakah dia datang dengan membawa bekal yang baik ataukah justru bekalnya adalah buruk? Sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Idhatus Shabirin. Ada orang-orang yang naik kapal untuk perjalanan akhirat itu dalam keadaan membawa buah-buah yang bagus, membawa bekal yang menggembirakan. Ada orang yang dia itu naik kapal dalam keadaan dia membawa batu dan pasir. Disangka, oh bekal saya banyak ini, bag saya penuh. Ketika diperiksa dibuka isinya pasir, nggak ada faedahnya. Demikian pula bahkan ada orang yang tertinggal, belum sempat persiapan apapun, ternyata nyawanya telah melayang, tertinggal oleh kapal. Yaitu apa? Sama sekali dia tidak membawa persiapan yang betul. Kalau tadi ada persiapan, tapi ternyata sia-sia persiapannya. Amalan-amalan yang gugur dan menjadi debu yang berhamburan. Yang lain bahkan tidak beramal sama sekali. Karena tidak yakin hari kiamat, maka dia tidak beramal. Adapun orang-orang yang beriman, ketika nanti di hari kiamat dan mendapatkan kitab di tangan kanannya, maka dia akan dengan gembira melaporkan kepada teman-temannya, ha umuqra'u kitabiyah, marilah kalian lihat kepada kitabku ini. Sampai kepada apa? Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah, saya memang sudah yakin bahwasanya saya akan berjumpa dengan hari hisab saya ini. Yakin maksudnya bagaimana? Saya sudah siap-siap, karena saya yakin maka saya sudah siap-siap mempersiapkan apa? Amal-amal soleh dan berusaha untuk menghapus dosa-dosa sebelum datangnya kematian itu. Inilah fungsinya dari apa? Nasihat Rasulullah, setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Tujuannya adalah agar apa? Agar kita bersiap-siap, mempersiapkan diri sebaik-baiknya sesuai dengan amanah yang sedang kita pikul itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Jadi berkata Abu Dhar, jangan akan meminta pada seseorang. Jadi misalnya kita nak memahaminya, sekiranya orang itu dia menikahi seorang wanita, maka itu ada tanggung jawab untuk memimpin seorang. Iya betul. Cuma yang dimaksudkan di sini dan nanti hadis itu akan dibahas dalam masalah apa? Yaitu kepemimpinan ammah, yaitu pemerintahan. Adapun kalau masalah kepemimpinan yang khusus, yaitu dengan keluarga, memang ini disyariatkan dan sesuatu yang sudah difitrahkan. Tapi para ulama membawa hadis ini, hadis Abi Dzar ini kepada apa? Kepada hadis Samurah, Abdurrahman bin Samurah. Maksudnya pemerintahan adalah ya pemerintahan politik ini. Dan itu yang dibahas oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau As-Siyasatus Syar'iyyah. Masalah apa? Tentang Abu Dzar, Rasulullah menasihatkan jangan mengambil kepemimpinan. Maksudnya adalah urusan-urusan siyasah ini, politik. Tapi biarkan dipegang oleh Khalid ibnul Walid karena jiwanya lebih kuat dan lebih sesuai. Walaupun Abu Dzar lebih utama daripada Khalid, jauh lebih utama, tapi untuk masalah kepemimpinan ini perlu orang yang sesuai.